Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Dukung like, komen dan share-nya kakak. Terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Bagaimana dia memberimu kompensasi? Kaisar terlihat serius dan agak-agak cemburu. Saya mengenalinya, dan permaisuri mengulurkan telapak tangannya dan memberi isyarat. Kaisar benar, mungkin dia tidak pernah begitu terdiam dalam hidupnya, tapi sepertinya tidak peduli apakah itu permaisuri dan Xiaoyan, dia tidak bisa melawan atau memarahi. Apakah itu kecurangan aprikot merah? Sepertinya tidak masuk hitungan. Belum terhitung, tapi Yang Mulia hanya merasakan 10.000 ton ketidaknyamanan di hatinya saat ini. Tetapi jika Yang Mulia tahu tentang permaisuri, dia akan hampir menghancurkan Xiaoyan, mungkin seluruh segel peti mati tidak akan bisa menahannya. Dia memaksakan mulutmu atau bertanya. Permaisuri menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu menatap keagungannya dan berkata dengan serius, "Aku memaksanya, kamu harus tahu bahwa kekuatannya tidak cukup, aku akan langsung menekannya." Kemudian dengarkan dan berhenti bicara, saya tidak ingin tahu sisanya. Kaisar batuk 2 kali dan menyela permaisuri. Apakah kamu cemburu? Bukankah dia reinkarnasimu? Kamu adalah dia, dan dia juga kamu, dan aku selalu menganggapnya sebagai cara nakal permaisuri untuk dekat tubuh tuanmu, berusaha menjadi nakal dan genit sepanjang waktu. Kaisar kembali bengong tak berkutik ketika mendengar kata-kata itu, jelas dia belum pernah mengalami hal seperti ini, jadi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jika permaisuri dipaksa oleh Xiaoyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini tampaknya Xiaoyan adalah korbannya. Milik novel benua. Atau aku akan menebusnya untukmu. Permaisuri menatap tuan yang cemberut, dan berkata dengan senyum main-main. Dengan senyum masam, Zun Sang menamparkan ringan kepala permaisuri, lalu mengulurkan tangan dan mencubit pipi permaisuri. Pipi lembab, elastis dan montok, kata sedih. Saya sudah jatuh dan hanya kekuatan jiwa, saya tidak memiliki kemampuan itu lagi, kata Murakami perlahan. Apakah itu? Saya melihat bahwa permaisuri mengulurkan tangan kecilnya saat dia berbicara, dan begitu dia meraih tuannya, dia segera meraih lengannya. Kamu gadis tidak akan melepaskan hantu, itu tidak apa-apa. Kaisar menepuk kepala gadis itu lagi, meskipun ekspresi wajahnya sangat menyayangi. Jika Anda tidak tenggelam, maka saya akan terus menekannya. Permaisuri melengkungkan bibirnya dan menunjuk ke arah Xiaoyan dengan marah. Kaisar Zun Sang langsung kesal. Sekalipun tidak memungkinkan, dia juga memiliki istri dan selir, Anda harus memahami bahwa permaisuri tidak boleh sembrono lagi, kata Yang Mulia kepada permaisuri dengan sungguh-sungguh. Permaisuri hanya bisa menganggukkan kepalanya kesal dan tidak berani membantah. Berapa banyak waktu yang harus Anda habiskan dengan saya? Permaisuri bertanya dengan hati-hati. Kaisar memandang permaisuri yang bersandar di pelukannya, dan dia juga tahu bahwa sebagai seorang wanita, dia telah menanggung terlalu banyak sendirian selama bertahun-tahun ini. Jika hanya ada satu orang, tidak ada apa-apa, tetapi di dalam hatinya selalu ada dukungan seperti itu. Dengan hati yang kuat, siapa yang tidak ingin berlabuh di pelabuhan, meski hanya untuk berlindung dari badai? Saya khawatir itu tidak akan berhasil, tapi jangan khawatir istriku, kita akan bertemu lagi. Kaisar berkata dengan lembut. Ketika permaisuri mendengar kata-kata itu, dia dengan tegas menghentikan Yang Mulia, dan memandangi permaisuri di lengannya. Yang Mulia mengulurkan tangannya lagi, mengusap kepalanya, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Hanya saja permaisuri membuat keributan dan diam di tempat untuk waktu yang lama. Milik novel benua. Permaisuri menundukkan kepalanya, dan setelah waktu yang tidak diketahui, dia menyeka pipinya, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, gadis kecil tadi sepertinya telah pergi ke suatu tempat, dengan ekspresi diam dan acuh tak acuh, terlihat bahwa dia telah kembali menjadi permaisuri lagi. Tentara api merah mematuhi perintah dan memusnahkan semua sisa-sisa Taiksu. Saat permaisuri memberi perintah, suaranya penuh kekesalan. Begitu seorang wanita menjadi kesal, itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Seperti emak-emak gagal nawar sayuran. Dibandingkan dengan tentara api merah yang perkasa, meskipun mereka masih memiliki Dewa Taiksu sebagai pelengkap, moral mereka hancur, dan tanpa kepemimpinan Datong Suchang, dan apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri lihat, Taiksu meledak. Kelompok Taiksu yang tersapu badai energi tahu bahwa situasinya telah berakhir, tetapi tidak satupun dari mereka yang lolos. Meski jumlahnya menyusut, mereka tetap setia. Tentu saja,
Kesetiaan mereka tidak berasal dari sifat mereka, tetapi mereka bukan bagian dari kehidupan nyata sejak lahir, dan mereka hanyalah kalimat aneh yang diberkahi dengan kesadaran yang mapan. Xiao Yan, yang sedang duduk di atas medan energi, mengerutkan kening, dan permaisuri memandang Xiao Yan, dan dia secara alami bisa merasakan aura yang berubah di tubuh Xiao Yan. Tak disangka, ia justru menemukan kesempatan untuk memasuki alam leluhur, sulitnya menerobos ke alam leluhur tak kalah dengan menembus keabadian. Apa yang dibutuhkan sudah lama lebih dari sekedar kesempatan. Selain kemauan yang benar-benar teguh, juga harus ada keberuntungan yang diakui dunia. Namun nyatanya, semangat dunia dalam dirinya sekarang sangat sedikit, bahkan tidak sebaik tuan rumah. Alasan mengapa dia bisa menerobos adalah karena dia memiliki keyakinan yang kuat dan menakutkan pada dirinya sendiri. Metode terobosan masing-masing kelompok God of Fighting berbeda, dan kita juga tahu bagaimana dia menerobos. Selama waktu ketika 12 juta, 10 juta, dan 8 juta berada dalam perlindungan Dharma Zunsang, Xiao Yan menjalankan Self-Cheng Su Lingjue. Latar belakang vitalitasnya telah menyatu dari 40 miliar menjadi kurang dari 1 juta dibandingkan dengan lautan bintang yang luas sebelumnya. Lautan vitalitas Xiao Yan menjadi terlalu kosong sekarang. Tetapi pada saat ini, setiap bintang yang bersinar di tubuhnya bersinar sangat terang. Milik novel benua. Setiap ki dan bintang mengandung ki ilahi yang sangat menakutkan, dan tampaknya mereka sedang mengalami perubahan yang menghancurkan bumi secara diam-diam. Fusi berlanjut. Dengan operasi berkelanjutan dari Zichen Sulingjue yang menghilangkan peradangan, latar belakang vitalitas menyatu dalam 1 juta. Bintang-bintang yang bersinar sangat panas, dan vitalitas yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Meskipun fusi sangat cepat, Xiao Yan juga merasa bahwa setiap bintang yang bersinar tidak stabil. Masing-masing debu bintang vitalitas ini sudah mengandung vitalitas ilahi dalam jumlah yang tidak diketahui. Jika sama seperti sebelumnya, setelah meledak, itu tidak dapat diubah untuk Xiao Yan. Terlebih lagi, dengan fusi yang terus-menerus, vitalitas mental yang terkandung di dalamnya menjadi semakin kuat, dan setiap fusi tidak kurang dari mengendalikan jantung api. Kesulitan server Fusion Rage Lotus itu rumit, dan harus rumit, dan tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Bintang-bintang di sekitar mereka semua merasa gelisah dengan derajat yang berbeda-beda. Xiao Yan ingin berhenti, karena bintang-bintang ini sepertinya telah mencapai batasnya. Tapi sampai sekarang, Xiao Yan merasa bahwa terobosan itu sepertinya sudah dekat, tapi itu masih belum cukup. Terobosan sering terjadi di antara batas, dan dia harus melewati batas ini, jadi dia tidak bisa berhenti. Menyaksikan jumlah fusi setiap bintang terus menurun tajam, vitalitas dalam tubuh telah mencapai 100.000, jumlah seperti itu sudah sangat tidak terbayangkan. Mustahil, saya telah mencari ratusan ribu bintang, tetapi tidak ada bintang milik saya, apakah itu benar-benar ada? 100.000 bintang tidak lagi begitu luas, Xiao Yan sudah mampu mencari. Namun, setelah dia mencari semuanya, Xiao Yan jatuh ke dalam kebingungan lagi. Perjuangan masih berlanjut. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua.